Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ibnazari, NIM P3421060, kelas TIP. Kali ini saya akan mempresentasikan game yang telah saya buat, yang saya beri nama Jejak Si Gundul. Untuk sebagai tugas penyelesaian ujian tengah semester, mata kuliah praktik pemrograman berbasis objek, dengan dosen pengampu Bapak Agus Purbayu SSI MKOM. Nah, pertama saya akan menjelaskan skenario dari game yang saya buat. Ini adalah tampilan awal dari game yang kemudian dapat menekan enter di keyboard untuk lanjut ke scene berikutnya. Nah, pada menu pilih level, user dapat memilih 3 level, yaitu easy, medium, dan hard. Selain itu, terdapat juga tombol tanya untuk masuk ke dalam menu game tips. Dalam menu game tips, berisi panduan singkat cara bermain Jejak Si Gundul. Pada sisi kanan atas terdapat tombol home untuk kembali ke menu pilih level. Nah, untuk masuk ke level yang dipilih, kita dapat menggunakan tombol keyboard 1, 2, dan 3. Tampilan level isi, di mana user harus mendapatkan apel sebanyak 15 buah untuk menyelesaikan misi sebelum waktu habis, yaitu 120 detik. Apabila terkena pisang dan tikus, maka akan mengurangi sebanyak 1 poin. Dan terdapat juga menu home untuk kembali ke tampilan menu pilih level. Apabila misi berhasil dicapai, yaitu mendapatkan 15 apel atau sesuai dengan target, maka user akan dialihkan ke tampilan mission complete. Dalam scene ini terdapat tombol home untuk kembali ke menu pilih level. Nah, setiap level yang disediakan memiliki tampilan yang berbeda-beda. Misalkan pada level 1, ini bertemakan hutan, dan pada level 2 bertemakan gurun pasir, sedangkan pada level 3 ini bertemakan perkotaan. Hmm. Apabila dalam waktu yang ditentukan user gagal mencapai misi, maka akan dialihkan ke tampilan scene 6, yaitu game over. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas aktor yang ada di game ini. Yang pertama adalah apel, yaitu kelas yang apabila menyentuh objek gundul akan memberikan tambahan poin 1. Yang selanjutnya ada super apel. Ini adalah kelas turunan dari apel yang apabila menyentuh objek akan memberikan tambahan poin. Dan ini memiliki kecepatan yang berbeda dengan apel, yakni kecepatannya 4. Selanjutnya ada awal. Ini berfungsi sebagai tombol yang apabila ditekan akan mengalihkan ke scene 2 atau scene pilih level. Selanjutnya ada gundul, yakni objek utama dari game yang dapat dikontrol bergerak kiri dan kanan untuk mendapatkan apel yang sebanyak-banyaknya. Dan ada 3 pisang, yakni kelas yang apabila menyentuh objek gundul akan mengurangi poin 1. Selanjutnya ada tanya yang berfungsi sebagai tombol yang apabila ditekan akan mengalihkan ke scene 3. Selanjutnya ada tikus, yakni kelas yang apabila menyentuh objek gundul
akan mengurangi poin 1 dan berbelok ketika menyentuh batas dari Word. Dan selanjutnya ada timer, kelas yang berfungsi sebagai timer dan dipanggil di Sin 4 dan turunannya. Nah, selanjutnya kelas Word dan perannya. Yang pertama ada Sin 1 sebagai halaman awal dari game. Dan selanjutnya ada Sin 2 sebagai halaman untuk pemilihan level dan untuk berganti ke Sin 3. Selanjutnya ada Sin 3 di mana halaman yang berfungsi untuk menampilkan tips dari game. Selanjutnya ada Sin 4 halaman level 1 dari game. Ada Sin EXT42 yakni kelas turunan dari Sin 4 yang berfungsi untuk halaman level 2. Ada EXT43 yakni kelas turunan dari Sin 4 yang berfungsi untuk halaman level 3. Dan selanjutnya ada Sin 5 halaman mission complete apabila player menyelesaikan misinya. Dan Sin 6 yakni halaman game over apabila player gagal menyelesaikan misi sesuai timer yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh metode setter dan getter yang ada dalam gamenya. Metode setter terdapat pada Sin 4 di dalam metode max point, yang mana metode tersebut akan merubah nilai pada variabel point yang terdapat dalam kelas gundul. Ini. Jadi variabel point ini akan berubah sesuai nilai yang dikirimkan oleh metode max point. Dan selanjutnya metode getter terdapat pada kelas tikus, di mana metode pojok tersebut akan mengembalikan nilai value dari sudut. Dan selanjutnya konstruktor pada aktor. Metode konstruktor ini terdapat pada kelas timer, yang mana akan selalu memanggil metode update image saat kelas timer dipanggil di Word. Selanjutnya ada pewarisan atau penurunan kelas. Yang pertama, pewarisan pada aktor, yaitu kelas Super Apple yang merupakan turunan dari kelas Apple, dan pewarisan pada Word, yaitu pada kelas EXT42 dan EXT43 yang merupakan turunan dari Sin 4. Jadi Sin 4 ini adalah level 1, EXT42 ini level 2, dan EXT43 merupakan level 3. Dan selanjutnya ada enkapsulasi pada kelas, yang dimana terdapat pada Sin 2 pada metode level 1, level 2, dan level 3. Ketiganya ini di private karena tidak dipanggil di kelas lain. Dan ada juga pada kelas gundul di metode belok yang juga tidak dipanggil di kelas lain. Selanjutnya contoh polimorfisme overriding dan overloading. Untuk contoh overriding yakni terdapat pada kelas EXT42 dan 43 yang merupakan turunan dari Sin 4, yang dimana ketiganya memiliki metode dengan nama yang sama dengan kelas induknya yakni Sin 4, tapi memiliki value yang berbeda. Sebagai contoh, dapat dilihat di sini di metode spawn apple, di mana value dari spawn apple ada di sini is empty, yang berarti jika objek apelnya tidak ada, maka akan spawn objek apple yang baru. Tapi pada EXT42 di sini value-nya jika jumlah apel yang ada pada Word lebih kecil dari 2, maka akan spawn apel yang baru. Dan pada yang EXT43 di sini jika jumlahnya kecil dari 3, maka akan spawn apel baru. Nah,
Untuk contoh overloading, ya ini pada kelas tikus, di mana pada kelas tikus di sini memiliki dua buah metode yang bernama sama, yaitu sentuh sudut, tapi keduanya memiliki parameter yang berbeda, yaitu integer sudut dan juga string peringatan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.